Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menelisik carut-marut kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam yang kini mengemuka kembali gegara difilmkan. Dan tak hanya ramai sebelum difilmkan kasus ini ramai kembali juga, salah satunya adalah dengan beredarnya video Linda yang kesurupan almarhumah yang diduga itu Vina, yang kemudian menceritakan kronologi sebuah kejadian atau indikasi pembunuhan dalam kejadian tersebut, dan juga menyebutkan 3 tersangka lainnya yang belum ditangkap, dan yang diduga salah satunya adalah otak dari rencana pembunuhan sadis tersebut. Dan kini 8 tahun berlalu, kasus ini mencuat kembali. Selain ramai karena film dari kisah tersebut sudah ditayangkan, tetapi kasus ini semakin ramai juga karena 3 orang tersangka lainnya sampai kini belum tertangkap. Namun semakin kesini terdapat banyak kejanggalan di kasus pembunuhan Vina, dan juga terdapat banyak versi. Salah satunya yang terbaru versi Saka Tatal dan pengacaranya. Dan perlu diketahui Saka divonis 8 tahun penjara di kasus ini. Saat itu usianya 15 tahun, namun dia bebas setelah menjalani 3 tahun 8 bulan bui di Lapas Anak Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Selain Saka, terdapat 7 pelaku lain yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Namun Saka mengaku selain proses penangkapan dirinya, salah satu kejanggalan lain di kasus ini yaitu dia tidak mengenali salah satu pelaku Rivaldi Aditya Wardana. Sedangkan 6 pelaku lainnya ia secara tegas mengaku mengenali, termasuk Eka Sandi, pamannya. Saka Tatal 23 tahun, salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, kemudian buka suara terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Saka mengaku ada beberapa kejanggalan selama proses penyidikan. Dilansir dari Detik Jabar, kalau yang saya nggak kenal itu namanya Rivaldi. Saya juga sempat bingung waktu di kantor polisi karena saya benar-benar nggak kenal, katanya. Kemudian pengakuan itu pun dibenarkan oleh Titin selaku kuasa hukum yang saat itu mendampingi Saka Tatal selama menjalani proses hukum. Kemudian Titin juga mengatakan terdapat 1 orang yang diduga tidak dikenali Saka Tatal dan 6 orang lainnya. Ya, memang benar ada 1 orang diduga pelaku bernama Rivaldi Aditya Wardana yang tidak dikenali oleh 7 orang lainnya termasuk Saka Tatal. Kemudian ia juga menjelaskan dari sejumlah pengalaman yang dilakukan oleh pihaknya sebelum 7 orang ini diamankan oleh pihak kepolisian. Ternyata Rivaldi Aditya Wardana sudah ditangkap terlebih dahulu atas kasus yang berbeda karena terbukti membawa senjata tajam. Jadi Rivaldi Aditya Wardana itu sudah ditangkap duluan atas kasus yang berbeda, tapi secara tiba-tiba dinyatakan terlibat dalam kasus ini. Wajar kalau 7 orang yang diduga pelaku ini tidak mengenali 1 pelaku lainnya, imbuhnya. Lalu ia juga menduga polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan status dari masing-masing pelaku. Pasalnya dari proses persidangan yang berlangsung, terdakwa Rivaldi Aditya Wardana melakukan proses persidangan secara terpisah dengan 7 orang terdakwa lainnya. Jadi pada saat proses persidangan saudara Rivaldi Aditya Wardana dilakukan secara terpisah dan tertutup. Kalau yang 6 orang lainnya mereka sidang bersamaan dan tertutup. Kalau klien saya terpisah karena saat itu dia Saka Tatal masih di bawah umur, katanya. Kemudian Titin juga menilai dalam pengungkapan kasus ini banyak sekali dipenuhi kejanggalan selama proses persidangan. Pasalnya tuntutan yang dilakukan oleh jaksa tidak sesuai dengan data hasil forensik yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit. Dari hasil visum dokter forensik yang pertama kali menangani kedua korban menyebutkan kematian atau korban Eki retak pada bagian kepala berujung pada kematian. Tapi jaksa yang menuntut saat itu bilang kalau kematian korban atau Eki meninggal karena ditusuk di bagian dada dan perut. Namun dari fakta persidangan, saat majelis hakim menunjukkan barang bukti pakaian yang digunakan oleh Eki,
Tidak ditemukan satupun robekan yang diakibatkan oleh tusukan sesuai tuduhan yang disampaikan jaksa saat proses persidangan. Waktu majelis hakim menunjukkan baju Eki yang menjadi barang bukti saat persidangan, tidak ditemukan satupun robekan yang diakibatkan oleh tusukan seperti dakwaan jaksa. Kalau mereka melakukan penganiayaan hingga berujung kematian, sudah dipastikan mereka ini saling kenal, apalagi dinyatakan berencana. Tapi kan ini enggak, jadi pihak kepolisian harus buka fakta ini, pungkasnya. Vina dan Rizky dibunuh di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih di bawah umur. Kemudian setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar, tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak diperbincangkan. Banyak desakan dari berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Sementara itu di sisi lain polisi menyatakan masih terus mendalami kasus yang menimpa Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Polisi menyatakan ada 3 pelaku dalam kasus tersebut yang masih buron. Ketiga pelaku yang disebut masih buron itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Ciri-ciri mereka pun sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kemudian menyampaikan fakta baru. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polres Cirebon Kota ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan BAP, padahal menurutnya, saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini. Surawan belum memberikan penjelasan kenapa ke-8 pelaku pembunuhan Vina mencabut keterangan. Kondisi itu kemudian menyulitkan penyidik untuk memburu 3 DPO yang kini ciri-cirinya sudah disebar Polda Jawa Barat. Ini kesulitan kita, jadi saat di Cirebon mereka kooperatif, tapi saat dilimpahkan ke Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO tersebut. Sehingga kita susah menelusuri di situ, ucap Surawan. Meski belum diketahui apakah identitas ketiganya ini asli atau bukan, Polda Jawa Barat lalu menggambarkan bagaimana ciri-ciri ketiga DPO tersebut. Andi saat ini diperkirakan berumur 31 tahun. Ia memiliki tinggi badan 165 cm dan berbadan kecil serta rambut lurus dengan kulit hitam. Kemudian Dani diperkirakan sekarang berumur 28 tahun. Ia memiliki tinggi badan 170 cm dengan ukuran badan sedang, rambut keriting dan kulit sawo matang. Sedangkan Peggy alias Perong diperkirakan sekarang berumur 31 tahun dengan berperawakan kecil dengan tinggi badan 160 cm dengan rambut keriting dan kulit hitam. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas juga menghimbau kepada pihak yang merasa masih bagian dari keluarga ketiga DPO itu untuk segera menyerahkan mereka. Jika ada upaya menyembunyikan ketiganya, Jules Abraham memastikan Polda Jawa Barat tak segan membidanakan orang tersebut. Kami menghimbau kepada 3 tersangka yang masih DPO maupun pihak orang tuanya, kalau mengetahui terkait dengan perkembangan kasus ini, kami minta agar dapat secepat mungkin menyerahkan diri kepada kami,
sehingga kami dapat memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai undang-undang yang berlaku, bila ada upaya melindungi, menutupi jejak pelaku atau menyembunyikan, bisa dikenakan tindak pidana. Jadi kami harap dapat berkoordinasi dan menyerahkan diri. Di sisi lain, Ibtu Rudiana pun angkat bicara menanggapi kasus pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Resort Cirebon Kota itu merupakan ayah kandung dari Eki. Dan kemudian menanggapi kasus yang kini kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana menyatakan telah berusaha keras untuk memburu para pelaku pembunuhan yang hingga kini masih buron. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam sebuah rekaman video. Dalam pernyataannya, ia juga meminta kepada masyarakat agar tidak memberikan asumsi liar terkait dengan kasus pembunuhan yang dialami anaknya. Dan sejauh ini, ia juga menyatakan telah berusaha keras untuk mengungkap kasus tersebut. Hingga kini, Ibtu Rudiana mengaku masih terus berusaha untuk memburu para pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina yang masih buron. Ia pun meminta doa dari masyarakat agar para pelaku cepat tertangkap.